Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Sylvania Safruddin hadir dalam program Perempuan Kepri. Pemirsa, perempuan memiliki peran sentral dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai Islam. Nah, istri dan ibu perempuan tidak hanya bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya, menanamkan akhlak mulia dan menciptakan suasana yang menenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Perempuan Kepri bersama Perempuan Kepri membangun masa depan. Inilah program dialog kita hari ini dengan tema peran perempuan dalam memperkuat keluarga Islami. Hadir pada hari ini di studio pengasuh PP Al-Badariyah SMP SMA Gurindam Boarding School Batam, Ustazah Haja Rofiatus Sa'adah SHMM. Kita langsung saja perkenalkan tamu kita hari ini, ada Ustazah Rofi. Assalamualaikum, apa kabar Ustazah? Waalaikumsalam, alhamdulillahirabbil alamin. Baik-baik Mbak Fani, yes. Sehat walafiat. Oh, Masya Allah. Dan hari ini kami berkesempatan berbincang-bincang bersama Ustazah Rofi dan tema kita itu mengenai tentang bagaimana peran perempuan itu dalam memperkuat keluarga Islami. Ustazah, kalau boleh tahu ini bagaimana sih pandangan Ustazah sendiri mengenai peran perempuan sebagai pilar utama dalam membangun keluarga Islami yang harmonis di era modernisasi ini seperti apa? Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa hadir, saya secara pribadi bisa hadir di Perempuan Kepri, yang alhamdulillah kita akan sedikit membahas tentang peran perempuan, ya, tentang peran perempuan di dalam kehidupan keluarga, intinya seperti itu ya. Alhamdulillah, jadi pandangan saya tentang kalau kita berbicara tentang perempuan, ya sebagaimana yang telah kita tahu bahwa ada slogan An-Nisa wa imadul bilad wa idha suluhatul bilad wa idha fasadatul bilad. Jadi bahwa perempuan itu merupakan tiang negara gitu ya. Kalau perempuannya baik maka negara itu akan baik, tapi sebaliknya kalau perempuannya buruk maka akan hancurlah negara itu. Nah, kalau kita berbicara tentang negara, yang dimaksud bukan negara dalam lingkup besar seperti Indonesia atau Malaysia atau Singapura, bukan. Tapi sebenarnya lebih kepada keluarga. Jadi artinya perannya memang utama gitu ya, peran utama, memiliki peran utama dalam kehidupan keluarga. Karena kalau kita perempuannya baik maka keluarga itu akan baik, tapi sebaliknya kalau sampai perempuan-perempuan di dalam keluarga itu tidak baik, ya akan hancur keluarga itu. Jadi memang memiliki peran yang amat sangat penting di dalam keluarga. Kemudian kalau seperti Ustazah sampaikan tadi, perempuan itu ada tiang agama, nilai utama apa saja yang perlu ditanamkan oleh perempuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan berlandaskan dengan ajaran Islam ini, Ustazah? Iya, di dalam keluarga karena perempuan itu memiliki peran, yang pertama adalah sebagai istri dan yang kedua adalah sebagai seorang ibu, maka ada banyak nilai yang mesti harus kita tanamkan ya. Yang pertama adalah nilai akidah, nilai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan pemahaman bahwa kita adalah merupakan makhluk dan kita juga merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini paling penting kita tanamkan. Jadi yang kita berbicara tentang akidah bahwa kita sebagai makhluk harusnya seperti apa, kemudian sebagai umatnya Nabi maka kita juga harus seperti apa. Nah, ini yang paling penting yang kita tanamkan yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja adalah akhlak ya, akhlak. Karena akhlak ini juga akan menentukan perilaku seseorang. Maka kita betul-betul harus tanamkan nilai-nilai akhlak ini pada keluarga. Utamanya adalah bagaimana peran suami sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga, kemudian peran seorang istri di dalam keluarga, kemudian bagaimana suami sebagai seorang ayah buat anak-anak, kemudian juga bagaimana ibu ini memang sebagai orang tua dari anak-anak dan juga anak-anak kepada orang tua. Jadi amat sangat penting jika tercipta nilai ini di dalam kehidupan keluarga, maka insya Allah akan muncul sebuah ketenangan, gitu ya. Jadi yang kedua akhlak. Yang ketiga adalah ilmu tentu saja. Jadi
bukan ilmu dulu, tapi akhlaknya dulu. Iya. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu di sini adalah karena kita yang pertama sudah tanamkan nilai akidah, maka ilmu sebagaimana yang diwajibkan di dalam Islam adalah tentu saja ilmu agama. Betul. Jadi kita dekatkan anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama gitu ya. Kita dekatkan bagaimana peran sebagai seorang hamba. Kemudian bahwa kita ini adalah makhluk yang kita punya Sang Pencipta. Ini ilmu. Terus kemudian juga ulumul Quran, pemahaman tentang nilai-nilai Al-Quran, karena apapun ilmu kalau kita berbicara semua itu ada di dalam Al-Quran. Selain itu juga implementasi dari ilmu gitu. Artinya ketika kita menanamkan nilai katakan ilmu tentang Al-Quran, ya anak-anak harus pandai membaca Al-Quran. Kemudian juga memahami daripada isi kandungan Al-Quran. Selain itu juga termasuk di dalamnya adalah ilmu dunia. Karena Nabi juga mengajarkan kepada kita, faman aradad dunya fa'ali bil ilm, faman aradal akhirata fa'ali bil ilm, faman aradal akhirata fa'ali bil, faman aradahuma fa'ali bil ilm. Jadi kalau kita mau sukses di dunia ya harus memahami ilmu dunia. Kalau kita mau sukses ilmu akhirat, ya juga harus memahami ilmu akhirat. Kalau kita pengen dua-duanya, ya harus dua-duanya kita cari. Maka harus ada keseimbangan. Jadi nggak cukup kita dekatkan anak-anak dengan nilai agama saja, sementara tidak kita dekatkan dengan nilai-nilai dunia atau nilai-nilai umum. Tapi juga nggak cukup, apalagi di lebih berbahaya ya, ketika kemudian kita mendekatkan anak-anak itu hanya dengan ilmu-ilmu dunia, sementara kita tidak kenalkan dengan ilmu-ilmu agama atau ilmu akhirat. Karena juga Nabi mengatakan bahwa kalau kita belajar ilmu akhirat saja, karena kita ini hidup di dunia, sementara tidak punya pemahaman tentang dunia, juga dikatakan seperti orang yang pincang. Iya kan? Seperti orang yang pincang, tetap nggak sempurna. Tapi ketika kemudian kita hanya menanamkan nilai-nilai umum saja, ini kan ada sebagian rumah tangga yang memang pemahaman agamanya kurang, sehingga anak-anak dituntut untuk ilmu dunia. Maka dikatakan oleh Nabi seperti orang buta. Jadi tanpa dibarengi dengan ilmu akhirat. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu, ya harus ada keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, ini nilai yang ketiga. Kemudian nilai yang keempat adalah amal, gitu ya. Kita tanamkan nilai, anak-anak kita sering melakukan amaliyah begitu. Nah, amaliyah ini juga amaliyah dunia dan juga amaliyah akhirat. Nah, artinya ada hubungan dengan manusia harus kita bangunkan dengan baik, artinya kita kasih pendidikan itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah hubungan kita dengan Allah. Nah, jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kesolehan ya, atau nilai-nilai kesolehan gitu. Nah, ini jadi bagaimana kita bisa menjadi katakan kalau memang di keluarga itu laki-laki yang soleh. Kemudian bagaimana kalau menjadi perempuan ya perempuan yang solihah. Nah, ini nilai yang mesti harus kita tanamkan di dalam keluarga. Nah, saya kira itu yang paling penting. Baik, cukup menarik dengan apa yang Ustazah sampaikan tentang nilai-nilai utama itu, yang tadi yang pertama, yang kedua dan ketiga ini cukup menarik, itu akhlak dan ilmu ya. Nah, karena memang kita tahu sebagai orang tua atau kita sebagai perempuan, ibu juga harus memahami ini gitu kan, membentuk karakter anak-anak itu ya, bagaimana kita bisa memberikan kebaikan juga buat anak-anak. Apa contoh anak-anak itu dari ibunya dulu yang pertama, Ustazah ya. Baik, nah di bulan suci Ramadan ini Ustazah, tantangan apa saja yang sering dihadapi perempuan nih dalam mengelola keluarga, dan bagaimana solusinya menurut Ustazah? Kadang emosional yang gak terkendali, tapi ini pembelajaran. Kira-kira apa yang harus disiapkan Ustazah? Iya, tantangan-tantangan khususnya di bulan Ramadan di dalam kehidupan keluarga itu Mbak Fani ya. Ya karena mungkin kondisinya berpuasa, gitu. Kemudian badan lemas gitu, jadi cenderung malas gitu ya. Jadi bawaannya seluruh keluarga itu maunya memang santai-santai, maunya tidur-tidur. Dan padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu ya. Mestinya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian yang kedua ada kaitannya dengan mungkin kesehatan ya. Karena memang kondisi lapar, kondisi memang haus, mungkin juga ada kaitannya yang memang mungkin suami atau barangkali anak-anak ada yang kena sakit perut gitu ya, disebab mungkin demam. Dan yang paling mengerikan sebenarnya adalah di balik itu semua adalah tentang gadget ya Mbak Fani. Iya betul. Karena biasanya kalau malas sudah mulai main handphone. Nah, ini sudah sebenarnya terobati karena nafsu ya, karena pengaruh
gadget tadi gitu. Padahal kemudian ketika dia mau berpikir dengan positif, itu justru akan mengganggu. Nah, disitulah tantangan yang paling berat saat ini. Mungkin akan menjadi berbeda ketika dulu kita kecil, saat itu belum ada handphone. Mungkin kita hanya malas, tapi mungkin tidak seperti ini. Artinya malasnya itu masih terisi walaupun mungkin dengan bersusah payah gitu ya. Betul. Tapi kalau saat ini memang betul-betul tantangannya kalau menurut saya ada di gadget itu. Jadi ini yang dan yang merupakan problem utama. Nah, saya rasa solusinya adalah sekali lagi karena kita ini perempuan adalah al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu ini adalah pendidik utama dan yang paling pertama buat anak-anak. Yang pertama harus jadi contoh. Jadi contoh. Jadi ketika anak-anak tidak boleh main gadget, main handphone, ya ibunya jangan. Juga jangan. Karena kalau kita berbicara anak-anak itu kan apa yang ia lihat ya Mbak Fani, bukan apa yang ia dengar. Jadi kita lebih apa yang ia lihat. Jadi ketika melihat katakanlah ibunya tidak pernah pegang handphone, mungkin ketika kita ngomong jangan main handphone, mungkin anak-anak akan lebih nurut, lebih memperhatikan. Kemudian juga ibunya harus lebih aktif untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi ketika katakan menyuruh anak-anak untuk murojaah, untuk ngaji Quran, maka ibunya juga harus dalam keadaan ngaji dulu. Nah, jadi seperti itu. Ketika kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak harus memperbanyak salat sunat umpamanya. Nah, ini ketika memerintahkan dan ketika kemudian bahkan mungkin sebelum memerintah kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Jadi lebih kepada contoh. Nah, termasuk mungkin untuk suami ya. Suami ini terkadang kan juga maaf-maaf, entah karena beliau itu capek mencari nafkah atau barangkali kemudian mereka itu juga karena lemes tadi ya Mbak Fani, karena berpuasa. Karena terkadang juga malas-malasan. Disitulah peran perempuan yang sebagai seorang istri dan juga sekaligus ibu gitu harus mampu menjadi contoh. Nah, di bulan Ramadan. Berarti intinya itu kembali ke ibu juga ya. Karena penggunaan handphone ini pun kita tahu gadget ini kan memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kalau udah kadang-kadang anak-anak kita nggak susah kontrol juga ya. Sering kepada main game. Gitu itu dia. Mungkin ini yang mungkin peran orang tua atau ibu terutama ya untuk bisa mengontrol itu begitu. Baik, Ustazah. Nah, kita bicara tentang perempuan. Nah, dalam mendidik ini kan pasti ada peran tumbuh karakter. Bagaimana kita sebagai ibu atau perempuan yang juga harus mempunyai melihat tumbuh kembang anak itu dalam dengan karakter islaminya itu. Kadang kita tahu belajarnya mulai dari usia dini kan begitu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu nih Ustazah? Baik Mbak Fani, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penting ya. Jadi yang pertama mesti harus kita tanamkan ke dalam diri dulu Mbak Fani. Jadi sebagai perempuan itu yang pertama harus berilmu. Berilmu. Apapun kuncinya adalah ilmu ya. Jadi ilmu untuk bisa memahami karakter anak dari kecil. Jadi anak ini seperti apa begitu. Dan kalau kita berbicara tentang anak, sebenarnya anak itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci ya. Dalam keadaan suci. Nah, tergantung pendidikan yang diberikan, maka anak kita itu mau seperti apa. Maka digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, mau jadi Majusi, mau Yahudi, mau Nasrani gitu ya, mau Islami gitu. Itu kan tergantung bagaimana pendidikan yang diberikan sejak dini. Nah, diibaratkan mungkin kertas putih, anak-anak ini mau dicoret-coret seperti apa, mau dibuat putih, mau dijadikan hitam, mau dijadikan mungkin lorek gitu ya. Itu tergantung kemudian pendidikan. Pendidikan khususnya adalah pendidikan di dalam lingkungan keluarga dan peran di situ adalah ibu. Nah, ibu ini mutlak nggak bisa ditukar gulingkan ya. Peran seorang ibu. Makanya keberhasilan di dalam pendidikan anak, kemudian membentuk jiwa atau karakter anak, maka itu dari ibu. Bahkan bukan hanya itu, kalau kita berbicara ilmu psikologi, kecerdasan anak itu juga menurunnya dari ibu. Bukan dari bapak. Jadi ibu di situ ibu. Maka yang mesti harus ditanamkan di dalam diri seorang ibu dan juga sekaligus sebagai seorang istri, yang pertama harus ilmu. Jadi ilmu nih harus dicari. Makanya Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi mulai dari kita lahir sampai kita wafat. Karena yang namanya ilmu itu kan selalu berkembang. Benar. Mungkin keilmuan pada zaman kita menjadi berbeda dengan keilmuan dalam kondisi sekarang. Anak-anak zaman kita pasti akan menjadi berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Maka ketika memberikan sebuah pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, ini yang paling penting. Betul. Kita nggak bisa kemudian memberikan pendidikan sedikit-sedikit dulu ibu, benar, nah gitu. Iya. Dulu zaman ibu. Nah, ini zamannya udah betul-betul berubah, gitu kan. Maka tanamkan ilmu. Jadi bagaimana menghadapi anak, tentang problematika anak, problematika di dalam keluarga. Ini kira-kira apa saja, kemudian solusi-solusinya bagaimana. Tentu saja yang kedua adalah ditanamkan dengan tetap nilai akhlak. Jadi maaf kalau kita berbicara akhlak ketika dalam urusan domestik, apalagi dengan suami, kita nggak bisa memberikan pendidikan mendadak menjadi ustazah. Benar. Ini yang sering terjadi. Betul. Sehingga ada penolakan gitu ya, penolakan dari suami, mungkin juga penolakan dari anak-anak karena ketika memberikan pendidikan di dalam keluarga, dogmanya seperti ustadz memberikan pendidikan kepada murid atau barangkali kemudian juga kepada jamaah gitu ya. Nah, ini tidak bisa. Karena harus pendekatan dengan pendekatan kepribadi gitu ya, dengan pemahaman karakter. Karena saya yakin baik itu suami ataupun anak-anak pasti akan berbeda satu sama lain. Benar. Cara memberikan pendidikan, cara memberikan pengasuhan untuk bisa menanamkan nilai. Betul. Nah itu ya. Maka yang kedua yang harus kita miliki adalah akhlak. Benar. Bagaimana sikap kita ketika di hadapan suami, kemudian sikap kita mungkin dengan anak-anak, karena anak-anak ini mungkin usianya sudah dewasa, kemudian ada kalanya yang anak-anak ini masih remaja, kemudian anak-anak yang masih memang kanak-kanak, ini tentu saja akan berbeda. Menentukan akhlak atau sikap juga harus berbeda. Nah ini yang harus dimiliki. Dan yang ketiga sebenarnya ada keteladanan. Teladan, lagi-lagi teladan. Harus menjadi contoh itu tadi. Nah, bagaimana kemudian kita akan mempunyai anak-anak yang sopan gitu ya. Kalau kemudian ibunya saja tidak bisa menunjukkan kesopanan gitu. Ya apa yang kita lakukan di rumah itu memang dilihat sama anak-anak gitu. Betul. Jadi makanya kita harus berhati-hati sebagai orang tua saat kita sedang berdiskusi dengan suami misalnya gitu. Betul. Itu yang harus kita perhatikan juga kan Ustazah ya. Iya, betul. Kadang-kadang kita tanpa spontan mau marah gitu. Anak-anak mungkin masih belum paham. Jadi dia merasa ada apa begitu ya. Betul. Tapi itulah pentingnya kata Ustazah tadi sampaikan bahwa seorang ibu atau perempuan tuh punya ilmu. Nah, jadi bagi ibu rumah tangga yang tadinya sudah merasa sudah saat di keluarga tidak melakukan aktivitas bekerja dan justru dia menjadi salah satu madrasah utamanya buat anak-anaknya ya. Ustazah, jadi jangan kecil hati gitu ya kadang-kadang Ustazah ya. Oke, Ustazah, nanti kita akan lanjutkan kali perbincangan kali ini tentang apa saja sih strategi praktis yang dapat perempuan terapkan untuk membangun komunikasi yang efektif dan mengatasi konflik dalam keluarga. Tetaplah bersama kami dalam program Perempuan Kepri. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan untuk mempererat kebersamaan. Jadikan momen Ramadan lebih bermakna dengan menyampaikan ucapan spesial kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Indahnya Ramadan bersama Batam TV. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal.
Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita memperkuat iman dengan ilmu yang mencerahkan. Batam TV bersama Stai Ibnu Sina Batam menghadirkan Lentera Ramadan Jilid 6, sebuah program kultum spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Menyajikan tausiah singkat penuh hikmah, mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang suci ini. Jangan lewatkan Lentera Ramadan Jilid 6 setiap hari di Batam TV menjelang berbuka puasa. Lentera Ramadan, cahaya ilmu, terangi iman. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Perempuan Kepri. Bersama Perempuan Kepri membangun masa depan dengan tema peran perempuan dalam memperkuat keluarga Islami bersama Ustazah Rofi. Dan kita kembali kepada Ustazah. Tadi sempat saya ingin menanyakan tentang apa saja sih sebenarnya strategi yang dapat perempuan terapkan untuk membangun komunikasi yang efektif dan mengatasi konflik dalam keluarga. Nah, ini gimana caranya Ustazah? Iya, lagi-lagi harus ilmu itu loh, ilmu itu paling penting, ilmu. Jadi harus banyak belajar gitu ya, harus banyak belajar, harus banyak bertanya, mungkin juga harus banyak membaca kisah-kisah keluarga-keluarga orang-orang soleh terdahulu gitu ya. Yang namanya konflik di dalam kehidupan keluarga itu tidak bisa dihindari. Ya, nggak bisa dihindari. Mau katakanlah seorang ustadz-ustadzah sekalipun, mau seorang ulama sekalipun, itu pasti akan ada ujian di dalam kehidupan keluarga. Baik itu ada kaitannya dengan pasangan ataupun dengan anak-anak. Ya. Nah, lagi-lagi yang bisa menyelesaikan dari itu adalah ilmu, gitu. Ilmu, lagi-lagi ilmu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena dengan ilmu kita akan menjadi tahu konfliknya itu apa, kemudian solusinya apa. Jadi contoh katakanlah ketika diuji oleh Allah di dalam kehidupan keluarga tentang ekonomi, umpamanya tentang ekonomi ini yang sering menjadi rusaknya rumah tangga. Ya, ini saya rasa konflik basic ini ya, konflik basic. Nah, ini ketika kemudian kita paham dengan ilmu, maka kemudian ditanamkan dalam kehidupan keluarga bahwa ini adalah ujian dari Allah. Bukankah Allah di dalam Al-Quran sudah mengatakan akan mengujimu dengan sedikit kelaparan. Nah, ini harus kita katakan ini contoh ya Mbak Fani ya. Kita harus cari nih, kenapa kok kehidupannya seperti ini? Ada salah apa antara kita dengan Allah? Karena yang kita tanamkan tadi kan apa itu akidah ya. Nah, ini pasti ada yang salah gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu menciptakan kita udah pasti dilengkapi dengan rezeki. Bukan hanya itu, bahkan Allah menciptakan kita udah dilengkapi dengan pelindung gitu ya, para malaikat yang ada di kanan dan kiri kita yang menjaga kita. Jadi ketika kemudian Allah berikan ujian kepada kita, katakanlah ekonomi, ini ada apa?
Nah, ketika kemudian kita sadar bahwa mungkin hubungan kita dengan Allah kurang baik gitu ya, mungkin bisa meninggalkan sholat, atau barangkali kemudian kita memang kurang bersyukur, atau barangkali kemudian kita katakanlah terlalu boros. Nah, sehingga ini kan juga ujian ya. Betul. Nah, ini kemudian kita tahu itu adalah merupakan sebuah kesalahan, maka karena kita juga paham akan akidah tadi, maka kemudian kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Nah, setelah itu kemudian kita mencari solusi gitu. Karena apa solusinya? Ya, Allah itu tidak akan mengubah kehidupan kita kalau kita juga tidak berubah. Benar. Kan begitu ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, berubahnya di sini adalah berubah terlebih dahulu kedekatan, membangun kedekatan kepada Allah. Karena sebagai seorang hamba tadi, sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi mengajarkan ketika diuji dengan kesulitan ekonomi, maka bisa dengan katakan berzikir. Nah, bahkan ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada salah satu sahabat yang datang kepada Nabi gitu ya, dalam keadaan hutangnya banyak, dalam keadaan mungkin kesulitan, maka kemudian meminta kepada Nabi amalan yang bisa merubah hidupnya untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian Nabi mengatakan, jangan khawatir, ada ayat Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang bunyinya mungkin bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya gitu ya, alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian dilanjutkan dengan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul laila fin nahar, itu ya, ila akhirih. Nah, jadi itu kan juga amalan ataupun dzikir yang bisa diamalkan ketika mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ekonomi. Atau barangkali juga ada berbagai macam literatur, sholawat mungkin ya. Jangan tinggalkan sholawat nariyah setiap ba'da sholat maktubah mungkin 11 kali. Kemudian jangan pula pernah tinggalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, alam nasyrah gitu ya, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak gitu ya, ila akhirih. Itu 11 kali kan. Di situ ayat ada inna ma'al usri yusra, bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kemudian kalau memang ini kesulitannya sudah tingkat dewa, katakanlah memang betul-betul kesulitan, mungkin di keheningan malam dibaca yang lebih banyak. Nah, jadi seperti itu. Katakanlah kalau ada amalan, katakan bacalah sholawat nariyah kalau ada kaitannya dengan urusan rezeki, atau itu paketnya kan 4.444. Mungkin terlalu lama ya Mbak Fani. Tapi ada amalan yang mungkin pahalanya atau nilainya juga sama dengan kita membaca sholawat nariyah satu paket gitu. Apa itu? Diawali terlebih dahulu yaitu dengan sholat hajat gitu, 2 rakaat. Minta kepada Allah betul-betul apa yang menjadi kebutuhannya. Mungkin setelah Al-Fatihah di rakaat pertama itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun 10. Kemudian di rakaat kedua ba'dal Fatihah itu adalah Al-Ikhlas 10. Nanti setelah salam Mbak Fani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita seperti sujud syukur ya. Tapi kemudian kita diawali dengan Allahu Akbar. Memang ini minta betul-betul kepada Allah. Kemudian kita bersujud dengan membaca la ilaha illallah, dengan membaca sholawat mungkin masing-masing 11 kali, dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Nah, seperti ini dibaca, diseringkan setiap malam. Setelah itu kemudian kita bangun, kemudian kita salam kembali. Jadi ini salamnya bukan salam dari salat ya, karena kita bersujud yang panjang tadi dengan berbagai macam bacaan. Nah, setelah itu terus kemudian kita membaca sholawat nariyah. Cukup 227. Jadi ini contoh ijazah ya dari guru saya. Jadi pahalanya atau nilai bobotnya itu sama dengan kita menghatamkan sholawat nariyah 4444. Masya Allah. Nah, jadi kan lebih singkat ya. Nah, jadi seperti itu. Ada banyak hal kalau kita urusannya dengan ekonomi. Kita bisa dengan zikir ya Hayyu ya Qayyum, jangan tinggalkan 1000 gitu ya, 1 hari 1 malam. Atau kemudian ada yang namanya Hizib Nasr. Hizib Nasrnya Imam Hasan As-Sadili gitu. Nah, itu yang paling ringan adalah membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak usah sampai ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Nah, ketika
ketika kita mau berusaha dengan pendekatan diri kepada Allah, insya Allah pasti akan berubah. Masya Allah. Nah, ini lagi-lagi ilmu kan Mbak Fani Iya, ya. benar. Ini kalau kita berbicara dalam kehidupan rumah tangga, konflik tentang ekonomi. Iya. Nah, yang sering lagi adalah konflik silaturahim. Oke, betul. Nih, Sesama sesama keluarga. Artinya antara kita sebagai seorang istri dengan ibu mertua, mungkin ya keluarga mertua, atau sebaliknya suami dengan keluarga kita, atau barangkali konflik silaturahim ya antara kita dengan anak-anak. Oke. Nah, maka ini dibutuhkan ilmu dan harus dicontohkan dari seorang ibu, karena ibu itu tadi adalah memiliki peran utama gitu, harus mesti hati-hati. Ya, semarah apapun katakan kita dengan suami, semarah apapun kita dengan anak-anak, jangan sampai kemudian ada doa-doa buruk. Jangan sampai ada kerentek-kentek buruk, sejengkel apapun lah katakanlah dengan ibu mertua, karena itu tempat surganya suami. Jadi kalau mengalah ya Mbak Fani, mengalah ya, istri itu lebih mengalah, harus memahami bahwa surganya suami itu ada tetap daripada keluarganya. Nah ini contoh kan ilmu ya. Ilmu kalau juga. nggak berilmu nih marah gitu. Betul. Pasti kalau ada konflik katakanlah dengan suami, ya lagi-lagi kita harus mengalah. Namanya kita istri itu kita bukan pemimpin, tapi kita adalah wakil pemimpin. Nah maka kita dengerin maksudnya apa, mungkin pemahamannya seperti itu. Dengan ilmu ya kita harus diam ketika mungkin sedang berkonflik dengan suami. Nah apalagi sekali lagi dengan anak-anak. Yang namanya anak-anak jangan ditekan, pemahamannya itu harus seperti kita. Betul. Karena keilmuan anak kan belum seperti ilmu kita. Benar. Nah, bedanya adalah kita lebih sudah makan asam garam ya. Kita udah lebih dulu hidup. Otomatis ilmunya juga lebih banyak. Maka pemahaman kepada anak adalah ya itu tadi, seburuk apapun hubungan dengan anak, maka jangan sampai terbersit hal-hal yang buruk dari ibu. Betul, dari karena kalau ibu. apapun yang diungkapkan tuh jadi doa ya. Jadi. Betul. Jadi kalau kamu marah dikasih yang baik aja, kamu sukses nanti ya. Benar. Kalau saya Mbak Fani terus terang kalau suka marah baik kepada anak ataupun kepada santri gitu ya. Mudah-mudahan nanti kamu punya uang yang berlipat-lipat. Masya Allah. Kamu punya rumah yang tingkat gitu ya. Kemudian mobilmu Alphard. Pas ya hati belakangnya ya. Jadi pada kesel ya. Tapi yang kita lontarkan begitu. Kebaikannya. Maka terkadang malah santri-santri di rumah itu nunggu kapan nih Ustazah marah lagi. Jadi doain gitu ya. Jadi Baik, Ustazah tadi amalan-amalan yang harus dilakukan tuh membangun kedekatan dengan Allah seperti Ustazah sampaikan tadi juga itu bisa melalui kayak zikir ataupun melalui sholawat juga gitu ya. Memang itu perlunya ilmu sebagai perempuan atau ibu sendiri ya Ustazah. Ustazah sebenarnya kalau boleh tahu juga dalam menghadapi dinamika kehidupan modern itu bagaimana sih perempuan itu dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan dunia yang terus berubah terus nih Ustazah. Jadi kita bagaimana tetap istiqomah ya kita sebagai ibu atau perempuan. Silakan Ustazah. Iya, jadi tetap harus mengikuti juga perkembangan zaman Mbak Fani. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita nggak bisa menilai zaman sekarang seperti zaman kita. Nah, ketika kemudian kita tidak mau berkembang, kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ya otomatis akan tertinggal di keluarga kita gitu. Jadi ya tetap harus nilai-nilai positif yang tetap harus kita tanamkan. Jadi kita harus selalu memberikan pendidikan kepada keluarga kita bahwa ini hal yang positif, ini hal yang negatif. Dengan perkembangan zaman yang seperti ini, dengan kehidupan yang modern seperti ini, mungkin apa yang harus kita lakukan? Ini ketika kita akan melakukan sesuatu ini, kira-kira manfaatnya apa? Madorotnya apa? Nah ini harus tetap kita tanamkan. Nah, lagi-lagi menurut saya adalah pengetahuan. Jadi sebagai seorang perempuan ini memang harus katakan punya power segalanya ya Mbak Fani. Dalam hal apapun ketika memang kita ingin menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah, menjadi rumah tangga yang sukses begitu, ya harus kita yang betul-betul memiliki sebuah cakrawala keilmuan yang maksimal. Nah, jadi seperti itu Mbak Fani. Baik, sebenarnya kalau boleh tahu nih Ustazah, bagaimana sih perempuan itu dapat menjadi inspirasi juga dan teladan bagi anggota keluarganya dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang nih di lingkungan rumah terutama nih Ustazah? Kalau menurut saya harus banyak komunikasi ya Mbak Fani. Jadi kita berkomunikasi karena sebagai seorang istri ya tanya gitu kepada suami. Kira-kira apa yang
apa ya yang sudah kita lakukan Ya, gitu ya, oke. terus apa yang belum kita lakukan, terus kemudian apa menurut katakan pandangan suami terhadap diri kita. Nah itu penilaiannya harus memintanya kepada suami terlebih dahulu karena disadari ataupun tidak yang punya banyak waktu adalah kita dengan suami. Benar. Jangan bertanyanya kepada orang lain. Iya, gitu. iya, benar-benar. Ini yang sering terjadi bertanyanya kepada orang lain. Betul. Orang lain itu kan melihat kita hanya sesaat ya. Betul. Hanya sesaat dan mungkin ketika kita bertemu dengan orang lain itu memang dalam keadaan baik. Iya. Tapi kalau kita bertanya dengan suami, anggaplah 24 jam atau mungkin di luar jam kerja suami bersama dengan kita, beliau pasti akan paham baik buruknya. Iya. Apalagi kalau rumah tangga kita mungkin sudah usianya banyak Mbak Fani, artinya 10 tahun, 20 tahun. Ini kan pasti paham ya suami. Nah, ini berdiskusi. Nah, apakah katakanlah apa yang mesti harus saya lakukan untuk rumah tangga ini, apa yang mesti harus saya tidak lakukan, kemudian apa yang katakanlah hal-hal yang positif yang mesti harus kita tanamkan, ini berdiskusi. Demikian halnya suami juga harus minta penilaiannya kepada kita. Iya, iya. Oh kamu sebagai seorang ayah begini, kamu Iya. sebagai seorang suami harus begini. Nah itu kepada suami. Kemudian yang kedua juga kepada anak-anak. Oke. Kepada anak-anak kita jangan gengsi bertanya, Iya, Mbak Fani. benar. Sebagai seorang ibu mungkin merasa paling benar padahal paling benar ya. Jadi harus bertanya. Memang Oke. kamu senang nggak sih punya mama seperti mama? Kan itu gitu. bertanya ya. Iya, iya. Nah suka nggak gitu. Dan itu barometer Mbak Fani. Itu barometer. Jadi ketika kemudian anak-anak mengatakan aku suka banget dengan mama. Kemudian ada anak-anak khususnya mungkin anak-anak perempuan terinspirasi gitu ya dengan ibunya. Itu berarti ibunya telah berhasil untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kan kepada anaknya. Tapi ketika kemudian anak-anak sendiri nggak suka gitu kan, ih mama begini, mama begini protes, dan itu kita nggak boleh sakit hati. Betul. Mungkin bisa jadi penilaian anak-anak itu benar dan kita harus merubah. Jadi harus merubah untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang dikritikkan anak kepada diri kita. Oke, jadi kita membangun komunikasi. Saya rasa ketika terbangun komunikasi yang baik antara suami istri, antara istri atau ibu dengan anak-anak, kemudian ayah juga dengan anak-anak, no problem. Saya rasa rumah tangganya rumah tangga yang sejuk-sejuk dia kan. Amin. Bagus juga itu saja ya, karena memang kalau kita sadari, ya kadang kita perlu juga pendapat anak ya, karena pola pikir mereka juga mungkin kita butuh yang kita saat ini mungkin yang diskusi itu jarang ke anak-anak karena merasa kita yang paling tahu semua, padahal justru di anak-anak inilah kita butuh pendapat mereka juga ya. Betul. Oke, Ustazah, berikutnya saya ingin tanyakan juga pada Ustazah, sebenarnya apa sih langkah konkret yang bisa diambil oleh seorang perempuan untuk menciptakan suasana rumah yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral bagi seluruh anggota keluarga? Tetaplah bersama kami dalam program Perempuan Kepri. Sesaat lagi kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan untuk mempererat kebersamaan. Jadikan momen Ramadan lebih bermakna dengan menyampaikan ucapan spesial kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Indahnya Ramadan bersama Batam TV. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita memperkuat iman dengan ilmu yang mencerahkan. Batam TV bersama Stai Ibnu Sina Batam menghadirkan Lentera Ramadan Jilid 6, sebuah program kultum spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Menyajikan tausiah singkat penuh hikmah, mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang suci ini. Jangan lewatkan Lentera Ramadan Jilid 6 setiap hari di Batam TV menjelang berbuka puasa. Lentera Ramadan, cahaya ilmu, terangi iman. Baik, pemirsa, kita langsung kembali ke Ustazah Rofi. Pertanyaan saya itu mengenai apa sih langkah konkret yang bisa diambil perempuan untuk menciptakan suasana ini rumah yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral bagi seluruh anggota keluarga ini. Ya, yang pertama memperbanyak hasanah keilmuan. Hadir ke majelis taklim. Kemudian banyak membaca, ya, banyak membaca. Yang saya contohkan tadi kisah-kisah keluarga-keluarga soleh yang terdahulu gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa sampai punya kedekatan kepada Allah yang diakui juga di dalam kehidupan keluarga, diakui oleh masyarakat bahwa dia juga bisa menjadi inspirasi. Itu harus sering banyak membaca. Kemudian berikutnya adalah hadir ke majelis itu harus seizin suami. Ketika suami tidak memberikan, maka bukan berarti tidak bisa mencari ilmu ya. Artinya kan kita sekarang membaca, kemudian juga dengan handphone, katakan kan bisa kita dari mungkin TikTok atau mungkin dari Facebook atau ya pokoknya Instagram. Belajar kan di situ juga bisa bertanya, belajar dari Google mungkin Mbak Fani ya. Selama itu tidak ada kaitannya dengan amaliyah gitu ya. Jadi artinya ketika kita bisa mendapatkan ilmu, katakanlah hasanah keilmuan, saya rasa dari manapun itu boleh. Kemudian yang kedua harus memberi contoh tadi Mbak Fani. Dengan ilmu yang kita milikin tadi, maka langkah konkretnya harus jadi contoh. Harus jadi contoh. Nah, dalam hal apapun, dalam bertutur kata, mungkin dalam bersikap, kemudian dalam beribadah. Nah, ini harus bisa menjadi contoh. Jadi di dalam kehidupan keluarga itu intinya ibunya atau istrinya atau artinya wakil keluarganya di situ yang ini adalah kita harus menjadi contoh ataupun tauladan. Kemudian yang berikutnya adalah langkah konkretnya berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang saleh, sehingga kita berharap dari kehidupan mereka bisa kita tiru gitu ya, dan menularlah untuk kehidupan kita. Nah, jadi ketika kemudian kita punya komunitas orang-orang baik, kita punya komunitas orang-orang soleh, maka dengan otomatis itu akan menjadikan motivasi kita untuk menciptakan rumah tangga sebagaimana rumah tangga mereka, orang-orang soleh. Nah, ini penting sekali Mbak Fani. Makanya memilih teman atau memilih komunitas itu harus selektif, nggak boleh asal-asal. Nah, gitu. Yang sering terjadi kan ibu-ibu ini sering ubyak-ubyuk Mbak Fani bahasanya, iya kan? Ubyak-ubyuk gitu. Jadi tanpa berpikir ini aku keluar bertemu dengan kawan nih manfaat atau tidak ya, gitu. Artinya ini apa ya, gitu. Yang penting senang, yang penting bisa keluar rumah bahagia untuk dirinya, tanpa berpikir bagaimana kemudian pandangan suami, tanpa berpikir pandangan anak-anak. Nah, seperti apa ketika kemudian kita harus berkomunitas. Nah, jadi seperti itu. Nah, diingat-ingat betul ketika kita memilih kawan bahwa
bahwa Nabi juga telah berpesan Iya, gitu ya. Maka berteman dengan teman yang baik atau teman yang soleh dan salihah itu sebagaimana kita pakai parfum gitu Iya. ya. Kalau berteman sama yang wangi lah Wangi gitu lah, kita ya. tapi sebaliknya kalau kita mungkin orang baik, tapi ketika kemudian kita berkomunitas atau kemudian kita berinteraksi atau kemudian kita punya kelompok gitu ya dengan orang-orang yang tidak baik, mau bagaimanapun pandangan orang menjadi tidak baik. betul, Nah, jadi seperti itu. Maka Nabi juga mencontohkan seperti kamu pergi ke pandai besi gitu ya, ke bau walaupun kita pakai parfum, tapi kalau kita sudah pergi ke tempat pembakaran besi, apa yang terjadi? Mesti bau besi gitu. Nah itu. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kita dalam pandangan anak-anak gitu. Artinya anak-anak juga Nabi berpesan, kalau kamu pengen melihat anakmu yang sesungguhnya itu siapa, maka jangan kau nilai anakmu. Artinya jangan hanya sekedar menilai anakmu. Mungkin di rumah dia baik, mungkin di rumah mungkin dia sopan, mungkin di rumah dia juga betul-betul menggunakan ilmunya ya di dalam hal komunikasi dengan orang tua. Ini ketika di rumah, tapi ketika di luar rumah, nah, temannya ini juga akan menentukan karakter. Nah gitu kan, akan menentukan sikap juga. Maka Nabi mengajarkan jangan hanya kamu lihat daripada anakmu, tapi lihatlah kelompoknya ini siapa, teman-teman anakmu itu siapa saja. Dan ini penting, ini penting. Nah, jadi seperti itu. Bukan hanya anak ya mungkin, suami juga penting. Iya, benar. Jadi selain kita, anak-anak, suami juga, kita jangan melihat suami ketika sendirian dengan kita. Mungkin karena takut ya bapaknya. Kalau dengan kita sopan, kalau dengan kita baik. Tapi yang mesti harus kita waspadai adalah ketika nanti suami itu di luar, dia bersama dengan siapa. Kelompoknya, kelompok itu orang-orang seperti apa. Nah, gitu, begitu. Ini juga harus bagian daripada tanggung jawab kita sebagai seorang istri. Bukan berarti pengen katakan menjadi spion ya Mbak Fani, pengen melihat suamiku kemana ya, gitu. Bukan seperti itu. Tapi hanya memberikan sebuah bentuk penilaian. Benar. Jadi karena sekali lagi pribadi seseorang itu bukan hanya sekedar pribadi diri sendiri, tapi juga akan berpengaruh kepada teman. Nah, saya rasa 3 langkah konkret ini yang harus dipunyai atau dilakukan oleh perempuan ketika kita ingin menciptakan rumah tangga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan ini mungkin kan keterbatasan waktu juga nih Ustazah. Menarik sih sebenarnya kalau bicara soal keluarga dalam konteks Islami ini ya Ustazah ya. Nah kira-kira Ustazah, harapan Ustazah nih untuk perempuan terutama untuk memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini agar untuk bisa menjadi perempuan positif dalam keluarga Islami seperti apa nih Ustazah? Ya, harapan saya kepada seluruh perempuan khususnya di Kota Batam dan juga Provinsi Kepulauan Riau harus banyak-banyak belajar gitu ya. Terus kemudian jangan mudah mengikutin hawa nafsu ya, khususnya hawa nafsu. Ini karena kan contoh-contoh zaman sekarang nih Mbak Fani yang sering terjadi. Kalau ini saran gitu ya, kita ini ikut-ikutan anak-anak zaman sekarang. Ya alasannya ya mungkin contoh dengan handphone, karena mungkin di zaman kita nggak ada, zaman kecil kita nggak ada. Malah justru lebih parah ibu-ibunya daripada anak-anak. Ini kemudian selfie ya Mbak Feni. Sedikit-sedikit momen nggak mau ketinggalan foto. Selfie. Ya boleh, selama itu adalah positif dan bisa memberikan nilai positif juga kepada orang lain. Tapi kalau itu bahasanya sekarang yang pamer itu apa nih, flexing ya, itu tolong dihindarin karena kan tidak semua orang yang melihat kita senang, tidak semua orang yang melihat kita dapat nikmat dari Allah itu menjadi senang. Ketika kemudian itu menjadi pandangan buruk akan menjadi penyakit ain namanya. Jadi seperti itu agak sedikit dikurangin. Tapi ketika kemudian yang harus kita share, yang harus kita katakanlah selfie atau harusnya kita ambil gambar itu adalah sesuatu yang positif. Sekiranya kemudian ketika dilihat orang menjadi motivasi, nah itu nggak masalah gitu ya. Tapi sekali lagi hindarin flexing, karena kita nggak tahu ya ke depan itu hidup kita seperti apa. Benar Ustazah, benar. Nah kemudian saran saya adalah zaman yang sudah seperti ini harus betul-betul banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya Allah lagi dan Allah lagi. Masya Allah. Nabi lagi dan Nabi lagi dan Nabi lagi. Apapun yang ada kaitannya dengan Nabi maka tidak ada yang sia-sia. Apapun yang ada kaitannya dengan Nabi, saya selalu mengatakan tidak ada yang tidak berguna. Dan apapun yang kaitannya dengan Nabi pasti akan membawa kita mulia. Amin. Nah, ini saya rasa ini ya Mbak Fani yang paling penting. Baik, Ustazah Rofi terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat buat saya pribadi dan juga pemirsa di rumah. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita hari ini dalam program Perempuan
Perempuan Kepri dengan tema peran perempuan dalam memperkuat keluarga Islami. Nah, kita telah memahami itu bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting sebagai istri dan ibu dalam menciptakan suasana harmonis dan menenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, perempuan juga dapat berperan aktif di ranah publik tanpa mengabaikan tanggung jawabnya di rumah, sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Teruslah bersama kami dalam program Perempuan Kepri untuk mengupas berbagai topik menarik seputar peran perempuan dalam masyarakat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Menanam bunga di Taman Sari, harum semerbak mewangi pagi. Bersama Ustazah Rofiah berbagi membangun keluarga Islami sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.